Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, teman-teman jamaah salat tarawih Masjid Nur Aisyah rahimahumullah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan nikmat pada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan amanahnya untuk menyampaikan dakwah Islam dan mengajak kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Jamaah sekalian, salat tarawih Masjid Nur Aisyah rahimakumullah. Al-Quran diturunkan pada malam hari sebagaimana ada di dalam surah At-Dukhan ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di waktu malam hari. Maka pertanyaannya, Al-Qur'an diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril disebut Ruhul Amin karena beliaulah yang mengajarkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terdapat di dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan dengan perantaraan kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yaitu yang mengajarkan manusia apa yang belum diketahui. Nah, disitulah wahyu Al-Qur'annya sudah turun sehingga Rasulullah Muhammad SAW sekaligus diangkat menjadi nabi dan rasul. Al-Qur'an dijadikan sebagai teman hidup kita yang bisa menemani kita di dunia dan di akhirat. Dimanapun dan kapanpun, sesibuk-sibuk apapun, kita tetap membaca Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an yaitu hudan linnas. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk manusia. Petunjuk di sini dari kata hudan,
bahasa Arab. Al-huda bukan hanya sekedar petunjuk saja, tetapi membimbing kita menuju kepada jalan kebenaran dan melindungi kita dari segala mara bahaya. Itulah Al-Qur'anul Karim itu dijadikan sebagai sumber primer pertama kita bagi umat Islam. Makanya saya tanya kepada ibu-ibu nih yang tadi sudah tadarus ya, tadi subuh. Sudah berapa juz sampai saat ini? Juz berapa Ibu? Juz 19? Oh, juz 16. Baik, alhamdulillah. Nah, kalau yang kami, yang bapak-bapak, alhamdulillah sudah di juz 21. Makanya kalau yang di kami, yang di malam, insya Allah hari Jumat ini ya insya Allah khatam nanti. Mudah-mudahan ya. Nanti ibu-ibu pun juga menyusul nanti khatam Al-Quran nanti. Amin ya rabbal alamin. Agar supaya kita bisa merenungkan di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, makanya baca Al-Quran dan maknanya. Tombo ati iku limo perkarane. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Maka itu untuk menghayati. Ya, karena Al-Quran itu dapat menghayati apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Fatir, surah yang ke-35 ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba yang terpilih. Hamba yang terpilih itu apa? Umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam itu sudah yakin bahwa Al-Quran itu merupakan kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah tergantikan. Bahkan ketika kita membaca, hati kita akan menjadi tergetar. Makanya Al-Quran banyak sebutan-sebutannya, yaitu Al-Karim. Al-Karim itu berasal dari nama Allah yang maha mulia. Bahkan juga Al-Zikru, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan al-dzikr. Al-dzikr itu bisa juga artinya adalah peringatan. Wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami lah yang akan memelihara, yang akan menjaganya. Nah, hamba Allah yang terpilih itu ada 3. Yang pertama adalah faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqul khairati biiznillah. Yang pertama adalah zalimun li nafsi, adalah umat Islam yang menganiaya diri sendiri, menzalimi diri sendiri. Sebenarnya dia tahu bahwa kita percaya kepada Al-Quranul Karim, tetapi di sisi lainnya tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Seperti dia meminum khamar ataupun minuman keras yang memabukkan, padahal Allah melarangnya. Apalagi melakukan judi, padahal Allah pun juga melarangnya. Berjudi itu akan menimbulkan kekalahan, kemiskinan, dan bahkan dapat menghancurkan kehidupan diri kita. Terlebihnya lagi menghancurkan rumah tangga. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, di sini di dalam riwayatnya, orang yang menzalimi dirinya sendiri, di dalam kitab Durrul Mansur menurut Jalaluddin Asyuti, bahwa orang yang menzalimi diri sendiri itu ketika di padang mahsyar itu berkumpulnya setelah dari al-kubur akan lama. Subhanallah.
lama nanti di padang mahsyar. Kemudian yang kedua adalah muqtasid, orang Islam yang setengah-setengah. Dia sudah menunaikan ibadah sholat, dia sudah membaca Al-Quranul Karim dengan istiqomah, apalagi di bulan Ramadan berpuasa, ya kan, banyakin bersalawat dan juga banyakin berzikir. Berpuasa tidak hanya puasa Ramadan, tetapi puasa Senin dan Kamis yang disunahkan dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi giliran sedekah ataupun membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, merasa berat untuk dikeluarkan. Makanya kita mempunyai harta berapapun uangnya, baik itu 50.000 kek, baik itu 1 juta kek, 1 miliar kek, harta apa yang kita punya harus disedekahkan. Jangan takut sedekah karena miskin. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga yaitu wa minhum sabiqul khairati biidznillah. Dia adalah orang yang berlomba-lomba dengan kebaikan dengan izin Allah. Ini semuanya sudah terpenuhi. Sudah melaksanakan puasa, sudah menunaikan sholat 5 waktu, sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat qiyamul lail, tahajud maupun sholat duha. Kemudian membayar zakat, sedekah. Tak lupa juga kita selalu berperilaku baik, berkata baik, menjaga lisan, menjaga adab yang baik, berprasangka baik terhadap diri sendiri, kepada Allah maupun juga kepada sesama kaum muslimin ya. Itu nanti ketika di hari kiamat, di dalam riwayatnya tadi menurut Jalaluddin Asyuti, kita nanti masuk surga itu tanpa hisab, tanpa perlu dinilai. Begitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini, zalimun li nafsi, kemudian muqtasid, Islamnya setengah-setengah, lalu wasabiquna fil khairati, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Maksudnya mencari pahala karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya iman kita jangan separuh-separuh, Islam kita jangan separuh-separuh, takwa kita pun jangan separuh-separuh. Begitu. Jangan sampai iman kita tercampur aduk dengan kezoliman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman itu adalah orang yang aman dari segala kezaliman. Mereka ini itu aman hidupnya di dunia dan akhirat, dan mereka akan dapat memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan 3 hal ini ya, kita akan menjadi kategori yang ketiga, wasabiqul khairat biidznillah. Kita berlomba-lomba mencari kebaikan, kita berlomba-lomba mencari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena segala perbuatan-perbuatan itu dimulai dari niat. Niatnya itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, al-hadis. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Dan sesungguhnya ia akan mendapatkan pahalanya apa yang ia niatkan. Tentunya dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, terlebihnya puasa. Mudah-mudahan iman kita bertambah terus, takwa kita bertambah terus, dan kita bersungguh-sungguh mengerjakan amalan-amalan di puasa Ramadan. Maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa dan menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena itu kita akan mendapatkan target itu hanya 2, la'allakum tattaqun dan la'allakum tashkurun.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Dengan puasa inilah moga-moga kita akan masuk surganya, surga yang paling tinggi, surga Al-Jannatul Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang disampaikan, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk jamaah dan untuk diri saya sendiri. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun yang kurang pantas, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar hanyalah dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.